Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama podcast Tretan Zen. Setelah beberapa bulan ini saya sempat vakum di podcast karena musim pandemi, jadi bukan hanya soal ekonomi saja yang turun yang ekonomi saja yang berhenti, tapi podcast saya juga berhenti, agak berkurang begitu. Langsung saja kita kali ini akan ngobrolin tentang kesehatan mental, temanya overthinking. Dan yang akan saya mintai pendapat itu adalah salah satu sahabat saya. Kebetulan beliau salah satu ketua lembaga direktur profesi apa di PBPM psikologi di konseling di pengurus besar PBPMII ya. Namanya Mbak Karom. Aku panggilnya Mbak Karom. Oke Mbak Karom, apa kabar? Alhamdulillah masih diberi nafas panjang, masih bisa ketemu sama panjenengan gitu kan, masih bisa nyapa teman-teman virtual. Oke. Kita akan membahas overthinking. Overthinking ini kan kerap kali dialami oleh teman-teman sekarang ya, karena mungkin ya banyak macamnya overthinking itu. Kita akan fokus pada overthinking yang masalah asmara. Ini akan tetap menarik untuk dibahas masalah asmara itu kan. Okay. Sebab teman-teman kita itu kan banyak, teman-teman saya khususnya dia overthinking sampai tengah malam nggak bisa tidur, ditanya kenapa overthinking, mikirin pacar saya Zen gitu. Emangnya kenapa pacar kamu? Takut beginilah, takut begitu. Emangnya overthinking itu Mbak, apa sih penyebab orang itu kok bisa overthinking itu kenapa? Oke, good question. Tapi sebelumnya gini, mungkin kita perlu ngobrolin dulu soal hal basic gitu ya. Oke. Overthinking ki opo to sakjane gitu. Oke. Biar gak salah paham nih. Siap. Nah, jadi ya secara gambarannya mungkin kita semua pernah mengalami itu gitu. Memikirkan sesuatu, objek pikiran gitu, apapun itu, secara berlebihan. Jadi sakjane yang ya itu bisa disikapi dengan biasa aja, tapi kita memikirkannya terus menerus, bahkan gak hanya cukup sekali gitu kan, pikirin terus, tapi mentok gitu. Oke. Gak ada sebuah penyelesaian. Jadi akhirnya di pikiran itu jadi bundet. Kalau orang Jawa tuh ngomong jadi bundet. Jadi pikirannya banyak, dipikirin terus menerus, akhirnya malah muncul perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan gak nyaman, dan emosi negatif lainnya gitu. Nah, menarik teman-teman kalau tadi ngobrolin soal overthinking dalam hal asmara gitu ya, persoalan romantisme. Banyak juga klien saya kebetulan gitu yang punya problem di situ gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin baru awal-awal menjalin sebuah relasi kan, masih asik-asiknya gitu. Oh iya, betul. Masih enak-enaknya gitu. Saling kenal kan, semua yang ditampakkan api-api kok api kan. Iya, betul. Terus misalkan nanti berapa bulan setelah menjalani relasi itu tiba-tiba muncul mungkin pertanyaan, kok dia seperti ini ya? Kok chatku lama dibales ya? Nah, mulai dari sini kadang gitu kan. Kok chatku mulai nggak dibales cepet ya? Jangan-jangan dia lagi sama yang lain. Jangan-jangan aku sudah tidak menarik lagi. Jangan-jangan aku diselingkuhin gitu. Jangan-jangan. Nah, terus. Ini kan sebenarnya pikiran-pikiran itu muncul secara randomly gitu kan. Bang, betul. Muncul randomly, terus hanya bersifat asumtif. Betul. Kalau tidak diklarifikasi dan kita ribet sendiri dengan pikiran itu, ya ini yang namanya overthinking gitu. Dipikir kayak terus menerus, nggak berusaha kita, bener nggak sih apa yang kupikirkan, nggak berusaha divalidasi, ya udah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Aduh, jangan-jangan memang bener-bener dia udah nggak tertarik lagi nih sama aku. Jangan-jangan ada seseorang yang lebih dari aku misalnya. Lebih menarik misalnya. Betul, ya. Itu. Jadi bisa dibilang overthinking ini ya sebuah perilaku yang kalau bisa sih ya kita minimalisasi gitu. Dihilangkan sama sekali kayaknya nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Cuma gimana caranya ketika ada sebuah stimulus pikiran yang bikin kita jadi terlalu berlebihan, ya kita segera mungkin untuk ngekat itu. Gitu. Overthinking itu kan yang menyebabkan kita kayak insomnia juga ya Mbak ya, betul nggak sih? Salah satunya bisa. Insomnia juga banyak sih Mbak, karena kan memang penyebabnya teman-teman kok insomnia itu ternyata setelah ditanya aku overthinking ya Zen gitu. Jadi penyebab utamanya sepertinya ya di mana kenapa kok teman-teman gitu kok nggak bisa tidur padahal sebenarnya ngantuk gitu kan. Pikirannya kemana-mana. Itu kalau misalnya konteksnya dalam hubungan asmara ya dia, karena begini Mbak, kalau dalam hubungan itu kan mungkin kita mengasumsikan teman kita, pacar kita misalnya, jangan-jangan dia sudah deket sama si A gitu kan, selain aku. Kita nggak enak karena kan kita nggak punya bukti, tapi kemudian pikiran itu tetaplah hadir. Terus pertanyaan setelahnya adalah, kalau itu terjadi,
baiknya diapain gitu loh. Maksudnya pas terjadi malam-malam gitu loh. Oke. Untuk nggak mungkin dong kita langsung telepon, kamu sebenarnya gini ya gitu kan, nggak mungkin. Iya, Maksudnya iya. pas kita saat merasakan itu gimana sih Oke. untuk meminimalisir rasa overthinking itu. Oke, siap. Jadi, what can we do gitu ya? Ah, Apa yang betul. bisa kita lakukan ketika Yap. tiba-tiba, pikiran itu mau nyerbu, Bener. kita gitu kan? Gampang sebenarnya, sangat simpel gitu. Jadi ketika pikiran itu benar-benar kita dikuasai sama pikiran itu, take your time. Take Coba your deh, time. sejenak gitu. Bentar, mikir sambil, kok aku bisa mikir ini ya? Divalidasi pikiran itu. Jadi Oleh diri sendiri. oleh diri sendiri. Jadi kayak misalkan tiba-tiba pikiran X gitu kan. Kita mempertanyakan kembali apa yang kita pikirkan. Mencari hal-hal ini sebenarnya hanya sumbernya perasaan aja atau mungkin terjadi gitu. Oh. Jadi misalkan apa ya? Jadi harus di ini dulu, di titik temunya itu ya. Iya. Ini jadi kenapa kita sih kok gini? menghadirkan Gitu. pikiran-pikiran yang itu bisa apa katakanlah menggeser pikiran negatif tadi itu yang kita asumsikan itu, memvalidasi, mempertanyakan kembali apa yang kita pikirkan. Bener nggak sih Rom? Kok bisa kamu mikir kayak gitu? Bentar dulu deh, coba. Kayaknya ini hanya sekedar perasaan-perasaanmu. Jadi kayak ngomong ke diri sendiri akhirnya sih. Jadi gitu. Jadi kayak udah deh, berhenti dulu deh. Besok kamu validasi kalau misalkan bisa. Dalam artian kalau tadi kan validasi ke internal gitu Ya, betul. Nah besok validasi ke eksternal, ke Ke orangnya yang langsung tanyain Yoi, gitu. Iyalah gitu. Jadi Kamu sebenarnya gimana sih gitu? Apa jangan-jangan kamu udah deket sama orang lain gitu? Nggak apa-apa ditanya kayak gitu kan? apa lo dalam relasi kan yang penting keterbukaan. Misal aku tuh ngerasa kayak gini loh. Bener nggak ya perasaanku gitu misalkan. Ketika memang kenapa kamu harus merasa seperti itu? Tervalidasi kan, ternyata bener. Itu hanya asumsiku kayak gitu. Misalkan. Oke. Jadi perlu ada dua cara nih. Ya validasi internal juga eksternal. Validasi eksternal itu kan menanyakan langsung nggak semudah teorinya sih, Mbak ya. Karena apa ya, keadaan hubungannya teman-teman mungkin rumit juga kan. Oke. Artinya masalah overthinking itu memang aku alami sendiri juga, tapi bukan asmara ya. Jadi memang sulit ya, sehingga kita itu kan insomnia setiap malam gitu kan. Terus kemudian dari Mbak Karom ini, ada nggak sih tip khusus untuk teman-teman yang misalnya setiap malam yang nggak bisa tidur, overthinking yang aneh-aneh itu apa saja yang untuk kemudian meminimalisir itu? Oke. Kira-kira. Bagus. Jadi gini, overthinking itu kan yang memancing, yang mengalami, yang merasakan kan kita sendiri. Ah, betul. Ketika itu dibiarkan, itu bisa menjadi sebuah habit, Kebiasaan ya. kebiasaan gitu. Dikit-dikit dipikir kayak, betul, dikit-dikit betul, betul. dipikir kayak. Ya mau nggak mau kita harus berani untuk yang pertama membangun habit baru. Oke. Ketika ada sesuatu, belajar gitu, memulai untuk dipikirkan sewajarnya aja, sebisanya aja, nggak perlu memikirkan sesuatu yang sangat jauh yang belum terjadi, karena itu akan bikin capek kan, Betul. capek pikiran, membuang waktu juga, yang harusnya udah tidur, gara-gara kepikiran hal itu jadi nggak tidur gitu. Atau bisa dengan gini, tipsnya ya, mengalihkan pikiran dengan sebuah kegiatan yang bikin kita fokus pada kegiatan itu. Jadi untuk memikirkan itu udah nggak ada ya, udah ini. Iya, Ya, kayak ya, misalkan gini, sesimpel gini deh, nggak usah yang berat-berat gitu kan. Misalkan, wah aku lagi overthinking, tiba-tiba ngerjain tugas, kayaknya nggak mungkin berhasil juga gitu kan. Kamu sukanya apa misalkan? Nonton Kamu film. suka apa? Nonton film misalnya. Nonton film tapi bener ya. Nonton film, oke. Drama Drakor lah Korea, ya, katakanlah drakor. nonton drakor. Ketika lagi overthinking, take your time tadi ya. Tiba-tiba overthinking terus sadari bahwa kamu lagi overthinking. Oke, aku lagi overthinking nih, bahaya. Ya udah langsung misalkan kamu sukanya nonton drakor, ambil laptop buka nonton drakor. Otomatis pikiran tadi yang kamu kebawa buat itu fokusnya ke drama itu, ke drakor itu. Jadi Betul. alihkan dengan aktivitas-aktivitas yang ringan, yang nggak perlu mikir banter-banter, tapi kamu bisa enjoy nih, flow gitu di aktivitasmu itu kayak gitu. Saya cukup mengikuti sih, Mbak, isu-isu kesehatan mental itu karena saya suka ya. Kan kesehatan mental kan nggak bisa dibuat hal yang sepele ya. Makanya sekarang teman-teman dari psikologi sepertinya sedang memperjuangkan untuk diundangkan. Jadi teman-teman psikologi itu sudah bisa membuka praktik begitu ya. Itu yang lagi diundangkan, sudah masuk rancangan undang-undang di DPR sana. Karena memang yang saya alami, kenapa sih ketika kita overthinking yang kemudian nanti merusak mental, cemas, khawatir, kenapa kok bisa nyampe ke fisik gitu, Mbak?
apa hubungannya ke bagi kita kan yang nggak tahu ilmunya, loh apa hubungannya nih pikiran kok bisa sakit, kadang asam lambung naik gitu kan, Betul, terus nyeri dada biasanya begitu kan. Itu apa sih penyebabnya kok bisa nyampe ke fisik itu kalau udah cemas berlebihan? Ini menarik, ini isu yang menarik gitu. Satu hal yang perlu kita pahami, kita sebagai individu kan tadi ya punya unsur fisik, punya unsur non fisik. Oke. Keduanya Unsur itu saling fisik, berkaitan. unsur non fisik. Iya, fisik itu ya yang bisa kita lihat. Oke. Non fisik itu misalkan tangan bisa sakit, rasanya sakit seperti apa. Terus kaki dan lain sebagainya, Oke. termasuk organ pencernaan itu kan physically Oke, ya. fisik. Sementara yang nggak non fisik ya tadi kayak pikiran kita. Bentuknya kalau yang aku kan nggak ngerti, tapi Betul, bisa kita betul. rasakan Ah, gitu. ah. Dua hal itu saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, ketika kita asam lambungnya Lambung naik karena pikiran yang ya. keserang fisik toh. Tapi efeknya apa? Kita jadi malas ngapa-ngapain. Betul betul. Perasaan kita juga berpengaruh. Betul gitu. banget. Nah, sama kayak konsep tadi. Ketika kita lagi overthinking, apalagi yang berlebihan porsinya, meskipun itu ketoknya nggak ketok gitu ya, sepertinya tidak tampak gitu, hanya di pikiran aja. Ketika berlebihan, otomatis dia bisa berpengaruh. Ibarat kata yang sakit pikiran, tapi yang kena dampaknya juga Fisik juga ya. Ada loh, ada hal menarik gitu. Jadi saya pernah dapat cerita Oke. psikolog di Puskesmas gitu kan. Ah, Puskesmas Jogja kan sekarang sudah punya psikolog, masing-masing psikolog. Banyak ibu-ibu yang datang dengan keluhan fisik, Mbak, saya tuh greges awake gitu. Kerasa pinggang saya tuh sering sakit gitu. Setelah diulik, ngobrol, ternyata apa? Bukan bener-bener dia sakit fisik yang karena fisik, tapi ternyata banyak pikiran yang dipendam. Pikiran-pikiran itu yang mempengaruhi akhirnya fisiknya jadi ikut sakit juga gitu. Jadi ya ini real, maksudnya kita bisa berefleksi kan akhirnya. Selama ini kadang ada yang aku ngerasa sakit A, B, C, ketika dicek medis gak ini ngopo-ngopo. nggak ada penyakitnya ya. Tapi justru dirasakan. kalau orang desa malah kalau nggak ada udah dicek nih nggak ada penyakitnya, mereka nggak percaya psikologi tuh, jadi kedukun jadinya. Wah ini jangan-jangan setan nih, padahal kan secara ilmu medis kan mungkin itu psikolognya kena kan, atau itu yang perlu dibenahi gitu. Tapi kalau di desa karena nggak dukun langsung, wow ini karena udah dokter EKG atau cek semuanya udah cek up udah beres, ini dukun nih pasti ada. Kan begitu ya kalau di desa. Ada yang seperti itu. Jadi memang ini ya, jadi memang betul-betul kesehatan mental yang sifatnya nggak non fisik tadi sangat berpengaruh sama fisik asli ya. Oke. Menarik ini, Mbak. Kemudian selanjutnya adalah